Terus tabrak terus. Terus, kok ini. Terus tabrak, jel. Terus tabrak, jel. Terus, kira, jel. Terus, kira, pepet, terus. Terus. Tabrak, tadi. Tabrak, terus. Mana mesti? Jel. Halo, selamat malam buat semuanya masih dengerin podcast Adi Kuncoro. Di Indonesia Merdeka Berpikir yang edisi kedua. Ini ada peristiwa yang aktual, yang update hari ini, terutama yang terjadi di Kota Magelang, bahwa di Kota Magelang dari tanggal 5 sampai tanggal 6 itu ada peristiwa kelitih atau pembacokan dengan senjata tajam oleh orang tak dikenal. Yang pertama tanggal 5 dan yang ke-6 tertangkap. Itu tepatnya di daerah Mertoyudan. Jadi sebelum video ini kami sudah putarkan bagaimana video yang viral di jagat maya dan bagaimana beberapa komentar-komentar netizen. Baik, kita buka aja ya kronologinya. Yang pertama, yang kebanyakan orang nggak tahu bahwa di tanggal berapa ya? Tanggal 5 Maret 2023 itu sebelum yang peristiwa yang kelitih ditabrak dengan mobil, itu sudah ada peristiwa pembacokan yang terjadi di Kayu Puring, Desa Banyusari, Kecamatan Gerabak, Magelang ya. Itu Minggu dini hari. Korbannya ada 3 remaja yang dikejar sekelompok orang tak dikenal. Nih, informasi ini dihimpun dan terjadi di antara pukul 2 hingga 2.30 dini hari. Nah, ada 3 korban. Yang pertama, satu orang mengalami luka bacok cukup parah di bagian punggung. Terus satu lagi tidak disebutkan ya. Yang jelas ada 3 korban. 3 orang yang menjadi korban. Dan satu orang mengalami luka bacok yang cukup parah di bagian punggung. Itu yang peristiwa tanggal 5. Yang beberapa orang terlewat sih. Mereka taunya yang viral kan yang tanggal 6. Nah, yang tanggal 6 sendiri itu ada beberapa fakta dari video yang tadi. Yang pertama, itu terjadi di Jalan Magelang, Jogja. Kemudian pelakunya adalah anak-anak. Ya, kalau kita kategorikan anak-anak itu disebut untuk rentang usia di bawah 18 tahun, maka itu masih kategorinya masih termasuk anak-anak. Kemudian anak-anak tersebut terpengaruh minuman keras. Yang keempat, dari beberapa berita yang didapatkan bahwa pelaku itu sedang mengejar seorang ibu-ibu perempuan yang entah bagaimana, mungkin pada pagi dini hari itu kebanyakan ibu-ibu yang keluar itu adalah ibu-ibu yang berdagang ke pasar, kebanyakan seperti itu. Dan ibu-ibu itu jalan dengan begitu cepat, pakai motor begitu cepat sehingga mereka kejar-kejaran. Dan akhirnya dilihat sama seseorang yang bawa mobil, melihat anak muda ini memakai celurit, ya, itu senjata tajam. Mereka berboncengan berdua dan dikejarlah. Nah, dari semua rangkaian peristiwa ini, hal yang paling sering ditanyain netizen adalah bagaimana nasib pengendara mobil yang menabrak atau yang berusaha membatalkan niat dari pelaku tersebut. Beberapa netizen terbelah bahwa ada juga netizen yang ya harusnya memang bisa terdapat pasal hukuman karena itu sengaja, tapi ada beberapa netizen juga mengatakan bahwa ya harusnya diapresiasi aja. Oke.
eh, ketika kita melihat video itu, kita bisa berasumsi ya bahwa orang yang mengendarai mobil itu tidak benar-benar ingin mencederai pelaku. Karena kalau kita bayangin kalau misalnya si pengendara mobil ingin mencederai pelaku, dia bisa menabrakkan mobilnya dengan cukup keras dan di titik-titik fatal misalnya di tengah, atau dia bisa benar-benar menghantamkan bagian depan bempernya itu benar-benar arah-arah yang tepat sehingga kedua anak itu bisa terpental di trotoar sebelah sana, tidak di sebelah ujung kiri. Kalau lihat dari video sih memang pengemudi mobil begitu menjaga juga agar jangan sampai cederanya parah, mengalami parah, karena dia lebih ke berusaha untuk menyerempet bukan untuk menabrak secara frontal dari depannya. Nah, di situ juga kita bisa belajar bahwa memang peristiwa tersebut berlalu begitu cepat, terjadi begitu cepat, dan antisipasi pengemudi mobil, bagaimana sistem cara berpikirnya, juga bagaimana dia refleks kemudian membuat video sebagai bukti jika terjadi sesuatu, itu patut diapresiasi. Dan satu hal lagi yang terlewatkan. Saya berpikir bahwa kepedulian dari si pengendara mobil itu memang patut diapresiasi, karena coba bayangin jika anak tersebut yang sedang dalam pengaruh minuman keras, adik-adik tersebut dalam pengaruh minuman keras, lolos, kemudian dia melakukan aksi yang selama ini kita tahu bahwa kelitih itu kadang-kadang melakukan aksinya secara random aja, acak aja. Dan bayangin jika yang terjadi adalah mereka melakukan aksi kelitih itu terhadap saudara kita, anak kita, istri kita, orang tua kita. Tentunya itu sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan hal itulah mungkin yang dipikirkan saat dan selintas oleh pengendara mobil. Akhirnya pengendara mobil beliau ini mengambil inisiatif untuk mencoba menghentikan aksi pelaku dengan menyerempetkan kendaraannya kepada pelaku. Di peristiwa inilah, ketika kita melihat dari sudut pandang ini, mungkin ada baiknya bahwa beberapa orang mengusulkan agar ini menjadi momentum, jadi juga semacam role model lah ya dalam tanda kutip, bahwa orang yang berusaha menggagalkan aksi kejahatan, kemudian jika dia juga mempunyai dokumentasi atau berusaha mendokumentasikan sebuah kegiatannya di saat kejadian, itu bisa diapresiasi dengan mungkin penghargaan dan segala macamnya. Dan dengan adanya apresiasi ini sangat mungkin bisa menimbulkan semangat solidaritas di kalangan orang-orang pengguna di jalan. Ketika dia melihat aksi kelitih segala macamnya, mereka bisa berusaha tumbuh kesadaran untuk saling melindungi, saling mengingatkan, dan saling menjaga. Saya pikir inilah kesadaran yang selama ini mungkin pudar. Kalau kita tidak mau katakan hilang, ya mungkin pudar. Walaupun kita tetap melihat bahwa beberapa kejadian seperti yang peristiwa kelitih di Borobudur, warga tetap tanggap dan cepat untuk merespon aksi-aksi seperti itu. Dan semoga dengan peristiwa ini, peristiwa di Kota Magelang, ini dapat menjadi trigger yang membuat orang-orang berani untuk kembali beraktivitas dan berani untuk melakukan suatu tindakan ketika ada di jalan raya dan mereka melihat sebuah aksi kejahatan atau potensi kejahatan yang terjadi di jalanan. Nah, inilah yang mencoba kami rangkum dan kami sampaikan. Semoga podcast ini bisa didengar. Kemudian buat teman-teman, terutama orang-orang di Magelang Raya, silahkan tinggalkan komentar, share, like, dan kita pikirkan bersama-sama untuk dari Magelang untuk Indonesia. Terima kasih, saya Edi Kunchoro. Salam dan bahagia.